Ya, sejumlah ruas tol yang menjadi jalur pemudik telah dipadati kendaraan. Di antaranya Tol Cikampek Utama, Tol Cipali, hingga jalur selatan Limbangan, Jawa Barat. Ya, pemirsa, skema rekayasa lalu lintas satu arah atau one way mulai diberlakukan secara nasional jam 9 tadi pagi untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2025. Nah, skema ini diterapkan dari kilometer 70 Tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 Tol Kali Kangkung. Selain rekayasa one way, kepolisian juga menerapkan skema contraflow di Tol Cikampek untuk memperlancar arus kendaraan. Rekayasa contraflow diberlakukan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 Tol Cikampek dengan batas kecepatan maksimal 40 km per jam. Sementara di ruas tol Cikopo Palimanan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Puluhan kendaraan melaju dari Jakarta menuju Cirebon di kilometer 102 Subang terlihat imbas dari penerapan one way, arus lalu lintas di Tol Cipali menjadi ramai lancar. Kendaraan pemudik dapat melintas dengan kecepatan normal sekitar 80 km hingga 100 km per jam. Lalu di lintas selatan Jawa Barat semakin padat jelang Hari Raya Idul Fitri. Sistem rekayasa lalu lintas pun langsung diterapkan. Di jalur pertigaan Pasar Melangbong menuju letter U Gentong, ini lalu laju kendaraan diberlakukan secara buka tutup. Begitupun dengan lalu lintas di Pasar Lewo yang masih menjadi bagian dari rute lintas selatan Bandung-Tasikmalaya. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait puncak arus mudik Lebaran 2025, kami sudah terhubung dengan Teguh Adi dan juru kamera Gilang Rahmat di gerbang tol Cikatama. Lalu ada juga Zulfakar dan juru kamera Indra Bramantio di kilometer 102 Tol Cikopo Palimanan, serta Basudiwa Supraja dan juru kamera Dava Sidki di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Iya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Dan yang pertama kita akan beralih ke rekan Adi terlebih dahulu ya. Maksud kami Teguh Adi ya. Teguh, ini bagaimana suasana arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama saat ini dari pantauan Anda, Teguh Adi? Ando, suasana terkini di gerbang tol Cikatama memang baru saja diberlakukan sistem satu arah atau one way sejak pukul 9.00 waktu pagi tadi. Memang tadi juga sempat ada flag off, di mana flag off ini menandakan atau menyimbolkan bahwa sistem one way nasional yang nantinya akan berlaku hingga kilometer 414 akan berlaku hingga waktu yang ditentukan dari pihak kepolisian. Ando, tadi juga sempat ada beberapa kunjungan dari beberapa menteri seperti Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, kemudian juga ada Wakapolri, ada Polda Jabar, dan ada jajaran instansi lainnya yang turut hadir. Dan dari penuturannya bahwa hari ini diprediksi merupakan puncak dari arus mudik yang sudah terjadi sejak kemarin tanggal 27 Maret 2025. Memang Ando, saat ini kondisinya dapat dilihat di belakang saya. Ini sistem one way atau satu arah menuju ke ujung timur atau ke timur Pulau Jawa terus berlangsung, kepadatan terus terjadi di gerbang tol Cikatama, dan memang ini merupakan ekor dari kepadatan yang terjadi hingga ke kilometer berikutnya. Dan kalau misalnya kita melihat sistem kontraflow ini, Ando, dan tadi juga sempat dituturkan bahwa kontraflow ini bertahap sejak kemarin yang semula dari kilometer 70 hingga 188, kemudian dilanjut hingga kilometer 210, dan hingga malam tadi panjangnya hingga 263, dan tadi jam 9 pagi panjangnya hingga ke 414 atau full tol Trans Jawa diberlakukan sistem one way ya. Dan sebelum masuk ke kilometer
70 atau gerbang tol Cikatama juga diberlakukan sistem kontraflow, itu mulai dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70. Anda dan juga pemirsa Berita Satu, kalau misalnya kita menyimak berita-berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sempat menuturkan bahwa pada puncak arus mudik ini akan diberlakukan sistem modifikasi cuaca. Kalau misalnya kita melihat juga pantauan saya di gerbang tol Cikatama ini terutama dari Senin kemarin terus diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Ando, ini juga cuacanya saat ini sedikit panas namun agak mendung sehingga ini dikhawatirkan akan hujan. Dan kalau misalnya kita melihat jadwal modifikasi cuaca juga hari ini akan dilakukan 2 kali modifikasi cuaca yang akan dilakukan oleh Pemprov Jabar dan juga BNPB. Dan hingga saat ini memang Anda sudah ada 1 juta lebih kendaraan yang tap in atau keluar dari Jabodetabek, dan puncaknya akan diprediksi 2,1 juta kendaraan akan melakukan hilir mudik ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, Ando. Baik, terima kasih Teguh Adi atas laporan Anda, dan selanjutnya kita ke rekan Zulfakar. Selamat siang Zulfakar, bagaimana suasana tol Cipali setelah diberlakukan one way di sana? Seperti apa dari pantauan Anda? Selamat siang Ando dan pemirsa Berita Satu. Nampak memang volume kendaraan di ruas jalan Cikopo, Palimanan atau Cipali ini mengalami lonjakan yang signifikan. Data terakhir yang kami terima dari pihak pengelola tol yakni ada sebanyak 43.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Cirebon hingga ke arah timur Pulau Jawa. Dan akibat dari meningkatnya volume kendaraan ini, Korlantas Polri telah menerapkan sistem satu arah atau one way yang sebelumnya diterapkan secara lokal. Namun hari ini tepat pada pukul 9 tadi telah dilangsungkan kick off one way secara nasional, yang artinya sistem one way ini telah berlaku dari gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70 hingga gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414. Pantauan terkait dengan arus lalu lintas sendiri akibat dari one way ini, nampak situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan dominasi kendaraan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi, dan sesekali ada bus antar provinsi yang melintasi ruas jalan tol Cipali ini. Untuk kecepatan dari kendaraan sendiri, kami dapat prediksikan kendaraan dapat melaju pada kecepatan 80 km hingga 100 km per jam, yang artinya ini adalah kecepatan normal ketika Anda melewati ruas jalan tol. Dan untuk informasi rest area sendiri, kami nampak melihat tidak adanya antrian atau ketersendatan di rest area tempat kami berada, yakni di kilometer 102 di Cipali. Nampak pemudik dapat memasuki rest area dengan lancar, tersedia banyak kantong-kantong parkir yang dapat disinggahi oleh para pemudik. Namun pemudik juga harus mengingat bahwa waktu maksimal penggunaan rest area ini hanya sebesar 30 menit saja, agar tidak adanya ketumpukan ataupun tidak adanya kepadatan pemudik yang ada di rest area. Himbauan dari pihak pengelola tol sendiri disampaikan bagi para pemudik untuk tidak beristirahat di bahu jalan agar tidak terjadinya ketersendatan akibat dari banyaknya pemudik yang melakukan istirahat di rest area, maksud kami di bahu jalan. Tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa pemudik yang ada di rest area, dirinya mengaku bahwa arus mudik pada tahun ini dia merasa bahwa lebih lancar ketimbang dia mudik pada tahun sebelumnya. Dan terkait dengan fasilitas sendiri di rest area, kami tadi melihat sudah cukup baik untuk dilakukan ataupun untuk dinikmati oleh para pemudik. Himbauannya bagi para pemudik, hati-hati terus di jalan dan tentunya pastikan keadaan Anda dalam keadaan prima ketika hendak melakukan perjalanan jauh. Kembali ke Anda, Ando. Baik, Zulfakar, tentunya kita berharap bahwa warga atau para pemudik ini bisa selalu tertib begitu ya. Tidak ada yang istirahat di bahu jalan begitu, agar perjalanan bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita mengarah ke rekan Basudiwa yang saat ini berada di Limbangan, Garut. Ya, Basudiwa, bagaimana arus lalu lintas di jalur Limbangan? Apakah sudah terjadi padatan lalu lintas dari pantauan Anda? Ya, selamat siang Rolando. Saat ini kondisi di Pasar Limbangan, salah satu titik trouble spot
jalur lintas selatan Jawa Barat sedang diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa one way, di mana sistem rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukan juga secara buka tutup. Sejak pagi tadi sekitar pukul 9 pagi kami juga sempat memantau perjalanan dari Pasar Malangbong, pertigaan Pasar Malangbong menuju Pasar Limbangan ini juga memang diberlakukan sistem buka tutup one way, di mana one way ini mengarah dari rute Bandung menuju Tasikmalaya yang diutamakan. Mengingat juga jumlah volume kendaraan di hari periode mudik Lebaran ini juga meningkat setiap harinya. Jika kami bisa gambarkan, saat ini ada sekitar 32.000 lebih kendaraan yang melaju melintas di jalur lintas selatan ini dalam rute Bandung Tasikmalaya maupun rute sebaliknya. Dan jumlah tersebut juga akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu pada hari ini. Sebelumnya pada H-6 Lebaran mudik Idul Fitri 2025 ada 32.000 kendaraan yang melintas di jalur ini. Kemudian di hari setelahnya, yakni H-5 Lebaran Idul Fitri, ada sekitar 43.000 lebih kendaraan yang melintas. Dan di hari terakhir pada hari kemarin sejumlah kendaraan sebanyak 62.000 lebih kendaraan yang melintas di jalur lintas selatan ini. Dan jika bisa kami gambarkan juga, Rolando, bahwa di jalur lintas selatan ini ada sejumlah titik-titik trouble spot yang akan berpotensi meningkatkan kemacetan yang sangat padat begitu. Di antaranya yakni dari rute Bandung Tasikmalaya di Pasar Limbangan, kemudian menuju ke belakang saya ini akan ada titik trouble spot lainnya di Pasar Lewo, kemudian juga akan nanti ada titik trouble spot lainnya di Pasar Malangbong. Kemudian setelah Pasar Malangbong juga di Pos Pam letter U Gentong juga menjadi salah satu titik yang menjadi perhatian pihak kepolisian setempat. Rolando. Baik, terjadi peningkatan kendaraan di sana begitu, Mbak Sudiwa. Terima kasih atas laporan Anda, Mbak Sudiwa Supraja. Sebelumnya juga ada rekan Teguh Adi di gerbang tol Cikatama dan Zulfakar di kilometer 102 tol Cipali. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan. Iya, pemirsa, kita akan melihat